Udah. Nah, alhamdulillah bisa Mbak. Bisa ya, Mbak Kita ya? nggak ya, Alhamdulillah. kalau ternyata Mm-mm. cuma bisa sejam gitu ya. Ya, Terus dia tuh nyambung lagi. Aduh, ini kerucil. Hah, permisi. Mbak Uci belum ada di layar saya deh. Ini gimana? Apa yang harus Ada saya... tuh, Di Mbak Uci ada Mbak ya? nggak ada. Di aku ada, Mbak Rita ada. Di saya belum ada nih. Coba ya. Oh gitu. Ah, ah. Ini kalau 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 kita live begini, Mbak Uci, Mhm. teman-teman kita saling lihat nggak? Iya, iya saling lihat. Oh, teman-teman kita saling Jadi lihat ya. notifikasinya bisa ke Mbak Rita, bisa ke Uci. Gitu. Oh, Jadi jadi ini dua nanti ya. disimpan. Nanti bisa kalau dibuka lagi dalam 24 jam atau nanti Mbak bagikan di IGTV juga bisa. Oh, gitu. Tapi kalau Ah, di IGTV, nanti 24 jam juga. publish. Enggak. Kan di feed. Itu Genta ya. Aduh, ini nyenggol mainannya sedikit nggak boleh. Maaf ya, Ama. Nah, ini Mbak Uci ini termasuk fitrah laki-laki. Nah, Oh ini ya. termasuk iya, ini termasuk fitrah laki-laki. Hmm. Mempertahankan teritorinya. Hmm. Jadi di diikat kuat lah. Jangan diminta mengalah, nggak perlu. Iya, iya, iya. Ini kita kayaknya udah jadi harusnya masuk ke kesimpulan ya, Mbak ya. Kesimpulan ya, itu Oh. ya, karena udah 1 jam lebih Ada, ya. ada lagi yang mau disampaikan nih? Apa ya, sebetulnya bahasannya panjang sih ya Mbak Uci, cuma waktunya terbatas. Jadi apa ya? Boleh langsung masuk kesimpulan atau mungkin dari Mbak Uci ada yang perlu ditambah lagi? Kalau dari saya sih paling itu ya saat ya tadi kan kadang kita sudah tahu ilmunya tapi untuk mengaplikasikannya karena nggak biasa akhirnya lupa gitu ya. Ya, Jadi mungkin uh, ya tadi sudah tahu ilmunya harus terus diaplikasikan terus diasah supaya nggak lupa. Kadang namanya kita teorinya ngerti prakteknya lupa. iya betul. Itu yang sangat membahayakan. Cuma Hmm. itu kenapa akhirnya teorinya bisa lupa dan sulit dipakai di saat eh, kondisi kenyataannya gitu ya, Hmm. karena tidak dipakai berulang kali. Jadi kita sudah Nah, menyerah, iya. udahlah saya udah coba gitu, tapi harusnya dipraktekkan terus menerus sampai ketemu Mhm. titik. Eh, Tolak ukurnya adalah kan kalau pernikahan begitu ya, semoga sakinah, mawaddah, warohmah. Jadi tujuan akhirnya adalah rahmah kasih sayang Allah pada kedua belah pihak kepada keluarga kita. Tapi Mhm. tolak ukur sebelum rahmah itu ada namanya mawaddah. Mawaddah itu Mhm. kalau bahasa simpelnya adalah kelekatan secara fisik. Nah, Hmm. kelekatan secara fisik ini tapi bukan kelekatan yang dibuat-buat gitu ya. Pergi gitu kan suka ngelihat ada orang suami istri udah sepuh lah ya, tapi masih gandeng-gandeng gitu, masih gandengan tangan. Mbak Uci ada di sana, Mbak Uci? Saya Masih nggak bisa masih lihat di Mbak Uci. sini. Ada ya? Masih di sini. Di saya masih belum tampil ini kameranya Mbak Uci. Kayaknya koneksi Oh, saya yang kurang bagus deh. di Ya, saya ada dua-dua nanti saya screenshot ya. Udah ya. screenshot. Jadi nanti itu tolak ukur dari rohma, dari kasih sayang yang sudah Allah berikan, dari sakinah, Iya. dari ketenangan hati masing-masing pasangan adalah mawaddah.
Mawadah itu tolak ukur. Kalau kata Ustadz Bendri, mawadah itu bukan denganmu aku nyaman, tapi maaf, Iya. bukan denganmu aku tenang, tapi tanpamu aku tak nyaman. Nah, itu gimana tuh? Itu Ah, kan luar biasa. ah, Nah, itu luar biasa iya, loh iya. kata-katanya Ustadz Bendri gitu ya. Jadi mawadah itu adalah kelekatan fisik. Itu bukan perkara yang dibuat-buat, bukan sok kayak anak zaman sekarang gitu ya, bukan. Tapi itu memang tolak ukurnya, dan bukan kedekatan secara seksual gitu untuk menarik nafsu gitu, bukan, tapi memang kelekatan yang timbul karena adanya sakinah, adanya perasaan tenang Hmm. dari suami dan istri. Bukan Hmm. dibuat-buat, bukan bukan biar orang lihat gitu, oh ternyata mereka Hmm. romantis, tidak. Mawadah itu Allah masukkan ke dalam hati pasangan yang tenang. Makanya kenapa kalau kita berantem sama pasangan kita, ada suami istri berantem, itu pasti dipegang aja nggak mau. Karena mawadahnya Hmm. ditarik saat itu sama Allah. Gitu, dicabut Oh, sementara mawadahnya sama Allah. iya, Makanya iya, iya. diem-dieman gitu kan. Diem-dieman dipegang nggak mau, nggak enak gitu. Mawadahnya Allah tarik sementara karena sedang tidak sakinah, karena sedang tidak tenang hatinya. Berarti memang itu serangkaian ya, nggak boleh Ya, dipisah-pisah gitu ya. betul. Makanya kan selalu dibilang sakinah, mawaddah, warohmah. Tujuannya rohmah Hmm. untuk mendapat kasih sayang dari Allah. Itu Hmm. ceritanya. Oke. Ya, 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 ya. Menarik sekali ya tentang rumah tangga gitu ya pembicaraan kita sekitar 1 jam ini. iya. Eh, Terima kasih Mbak Rita yang sudah membagi ilmunya sama kita semua di sini. Sangat bermanfaat sekali mengingatkan diri kita Alhamdulillah. ya, akan sebenarnya gimana sih yang harus dilakukan gitu ya. Oke deh, terima kasih. Nanti kita akan ketemu lagi ya di next Ya, next uh, bincang-bincang ya. next bincang-bincang gitu ya, kita cari tema apa sih yang pas buat teman-teman, buat kita gitu ya, untuk dibincangkan gitu ya, selain yang pastinya menarik ya, itu juga nanti kedepannya akan membuat jadi sama-sama mengingatkan gitu ya, Ya, ya dalam kesabaran dan kebaikan ya. iya, Gitu. betul. Terima kasih Mbak Arita. Nanti Ini kita, sebenarnya ini Uci. Halo, Mbak Uci. ya halo, Sebenarnya ini halo. untuk mengingatkan kita juga pasangan yang Heeh. udah lewat dari 5 tahun pertama pernikahan ini, kadang kan sudah mulai Juga udah kadang lewat. sudah ya kadang sudah mulai goyang gitu kan ya, karena sudah disibukkan dengan anak biasanya kan. Jadi jangan jangan Pastinya. sampai anak-anak menjadi alasan kita untuk mengenyampingkan perasaan-perasaan dan kebutuhan-kebutuhan dasar dari pasangan kita. Hmm. Hmm. Gitu. Jadi agar suasana rumah tidak dingin, maka uh, prioritas pertama adalah pasangan. Ini jangan sampai salah, jangan sampai diputar gitu ya. Prioritas pertama dalam rumah tangga adalah pasangan kita, bukan anak-anak. Hmm. Jadi jangan sampai salah, jangan sampai kita memprioritaskan anak dengan alasan mereka masih kecil, mereka belum bisa mandiri, Hmm. kita menyampingkan Iya. urusan pasangan kita. Hmm. Jadi yang harus dibangun itu anak, Hmm. dikembangkan sisi-sisi positifnya itu anak, bukan pasangan. Jadi perkara handuk basah dan sebagainya, naruh sepatu sembarangan, nggak buang sampah pada tempatnya, itu sudah masuk tahap pemakluman. Sudah tidak bisa dikritisi lagi. Karena suami kita sudah besar dengan pola yang mereka bawa dari keluarganya. Jadi jangan Iya, sampai itu iya. yang menjadi bumerang untuk ribut-ribut masalah sepele itu gitu ya. Jadi kalau yang harus dibangun itu anak. Gitu ya, harus dibangun kemandiriannya, harus dibangun pemahaman akidahnya dan sebagainya, itu anak, bukan pasangan. Jadi jangan sampai salah. Maka prioritas utama adalah pasangan kita, bukan anak. Itu karena nanti saat anak besar, mereka akan meninggalkan kita dan kita hanya berdua saja dengan pasangan. Kalau Kembali lagi ya. kalau dari masa muda kita nggak bisa akrab dengan pasangan, walau alam nanti kedepannya bagaimana gitu.
Jadi sebetulnya eh, kenapa saya banyak membicarakan hal ini agar mengingatkan diri saya sendiri. Karena saat ya namanya kita manusia ya, saat kita sedang tidak mood, itu biasanya kita akan memperlakukan pasangan kita dengan tidak baik, dengan tidak sebaik dia. Jadi itu sebetulnya pengingat untuk saya pribadi sih. Makanya sekarang lagi gencar membahas masalah ini. Biar di otak dan hati saya tuh tertanam, oke, Arita harus memperlakukan Pak Ishak dengan cara terbaik. Oke. Betul-betul itu motivasi juga buat diri saya gitu ya. Oke deh, terima kasih Mbak Rita, selamat kembali ke aktivitas bersama anak-anak gitu ya. Menikmati Ahad sore. Masih panjang nih ya sore sampai malam ini. Oke, terima kasih Mbak Rita sekali lagi. Terima kasih Mbak Uci atas undangannya. Ini pengalaman pertama ya, nanti insya Allah akan ada pengalaman-pengalaman selanjutnya gitu ya. Ya, insya Allah. Oke, iya. Terima kasih. Gitu aja. Terima kasih buat semua yang sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.